Bukannya itu lo akur kalau di daerah-daerah. Enggak, kalau di Mojokerto enggak kok. Jadi kayak doktrin yang, dan sebenarnya bukan doktrin juga sih, kayak yang ini yang memang dialamin sama kedua orang tuaku. Jadi kayak udah lama kayak apa ya, mereka itu kalau misalkan tahu orang yang non Chinese atau non Chinese plus Muslim itu udah pikiran jelek banget dah. Udah entah dia pingin nipu lah, entah dia apa kasar lah, Curiganya tinggi ya. Iya, ditambah lagi rumah aku yang di Mojokerto itu kan deket banget sama masjid nih. Dan apa ya, dan setiap Jumat itu ceramahnya kan pakai corong kan. Nah, pakai toa. Nah, ustadznya itu sering-sering banget bilang kayak Cina kafir gitu. Jadi kayak ya orang tua aku gimana ngedengerin itu ya, ketika aku karena memang orang tua aku memang di situ-situ terus kan. Sementara aku kan emang ke Jakarta kan, dan setelah aku di Jakarta aku melihat kayak ya nggak semua orang Muslim gitu, nggak semua orang yang non Chinese tuh gitu. Mungkin emang di Mojokerto atau di tempat tinggal mama bapak aku itu ya kebanyakannya oknum gitu. So ya itu sih. Jadi aku juga nggak bisa nyalin pendapat mereka, karena emang itu yang mereka dapatkan, itu yang mereka rasakan juga gitu. Paham. Pernah nggak lu dengar dari orang tua lu atau dari nenek kakek lu mau masuk agama apa aja silakan asal jangan Islam? Enggak sih. Tapi tetap aja mereka tetap meskipun nggak ada omongan gitu ya, secara tersirat nggak mau gitu. Tetap positif. Iya, apalagi kan ya ada istilah kayak wana, fan, kui, iniren gitu kan. Iya. Tiko. Iya, wah. Kacau. Itu karena dulunya politik Belanda. Iya. Itu aku dengerin juga tuh. Akta lahir lu tahun berapa? 97. Coba lu cek di akta lahir. Ada nggak kode SBKTLD? Apa itu? CO berapa? Itu kode dari pemerintahan Belanda buat mengetahui ini orang suku apa, bangsa apa. Oh. Akta lahir gua masih ada. Itu kode. Yang sekarang sih gua denger nggak ada. Jadi dulu Belanda memang bikin warga negara dibikin 3. Warga negara Eropa, warga negara Asia Timur Jauh, ada Cina, India, Arab. Warga Bumi Putra. Nah yang Bumi Putra sama yang Asia Timur Jauh ini sering diadu domba, terutama kalangan Cinanya. Jadi makanya sampai puluhan tahun ya, jadi orang punya stigma negatif terhadap kelompok yang diadu domba itu. Dulu waktu 98 ada kerusuhan nggak sama? Kayaknya dari cerita mamaku sih nggak sampai ke Mojokerto ya. Nggak sampai. Jadi ya, tapi yang lihat kayak di TV ya udah makin benci lah. Gitu. Cek gua meninggal di Solo. Ya. Tokonya juga dijarah. Bakar. Nggak sampai dibakar, tapi dijarah. Karena takut dia lari manjat tembok di belakang. Pas turun loncat gitu, meninggal. Ya itulah politik itu emang. Tapi kan kalau dibalik-balikan lagi, yang bikin itu kan berarti Belanda. Sedangkan Belanda tuh bawa Kristen ke sini loh. Sisa-sisanya masih ada ya? Masih sampai sekarang. Itu nggak bisa hilang dalam 10-20 tahun, ratusan tahun. Kan masih banyak encim engkong kita yang ngomong Islam agama orang miskin. Islam agama teroris, Islam agama yang ngemis di lampu merah, Islam yang di penjara dan sebagainya. Itu kan ngelihatnya di Indonesia aja, karena di Indonesia mayoritas Islam. Nah, kalau lihat di Brasil, lihat di Meksiko, lihat di Manila kan beda cerita gitu. Itu yang nggak bisa digeneralisasi. Gua awalnya juga ketika gua keluar dari Kristen Land, yang gua pelajarin nggak langsung Islam. Dari Kristen gue belajar Yahudi dulu, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam terakhir. Padahal yang ada hubungannya kan malah Yahudi, Kristen dan Islam. Tapi kenapa gue loncatin? Ya, itu jadi pilihan terakhir. Karena ya ke bawah itu kan. Itu. Ada unsur itunya. Iya, benar. 5 tahun gue dulu ngamatin orang Islamnya. Gue gak tertarik masuk Islam jadinya. Tapi setelah gue pelajarin ajarannya, dari Qur'annya, dari hadisnya, baru gue bisa menilai ini sebenarnya agama yang gak rasis.
Iya. Cuman yang rasis ya orangnya gitu. Kalau ngeliatin ajarannya gimana bisa rasis? Bahkan sampai ada hadis begini, Len. Orang Arab itu nggak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab pun juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang terbaik dari mereka yang bertakwa. Iya, iya. Kalau ada orang Arab yang istilahnya tahu sendiri, yang pecicilan, merasa ego dan segala macam, itu orangnya, bukan ajarannya. Ketika ada orang Indonesia yang begitu juga terhadap orang-orang yang minoritas, yaitu orangnya. Islamnya emang nggak ngajarin begitu. Tapi apakah itu digaungkan ayat-ayat kayak gitu? Karena kan kalau misalkan kayak di Kristen kan bahkan sampai ada puji-pujiannya yang kayak apa ya, kayak entah itu rambut kamu lurus lah, rambut kamu keriting, semua diterima sama Tuhan kan. Nah kalau dan itu kayak di waktu masa kecil aku kayak ya teringat gitu. Jadi kayak ya aku melihat semua orang ya sama gitu. Kalau misalkan di Islam gimana kok? Ini mohon maaf ya, Iya. ini mohon maaf. Iya. Yang di dalam Islam yang gua tahu malah memang ini terbagi-bagi. Karena di Islam sendiri kan juga walaupun akidahnya sama, akidah itu artinya teologinya, tapi itu tadi ada harokah, kelompok-kelompok, golongan-golongan yang masing-masing membawa ke menonjolkan pola pikir mereka sendiri. Itu yang kadang-kadang malah jadi nggak jadi indikasi Islam rahmatan lil alamin gitu. Islam itu kan sebenarnya kan diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah kalau masih ada orang-orang yang akhlaknya ternyata masih mementingkan kelompoknya sendiri, itu udah jelas nggak menampilkan atau nggak mewakili Islam secara keseluruhan. Tapi banyak juga ustadz-ustadz yang sudah mulai menggaungkan bahwa Islam rahmatan lil alamin itu artinya nggak ada rasis, ada. Tapi biasanya kalau ustadz bicaranya di masjid tertentu, masjidnya dia dan segala macam untuk umat dia, yang mereka tonjolkan itu yang harokah mereka. Itu yang cukup disayangkan. Makanya di yayasan yang kita buat ini, kita ada aturan tegas, nggak boleh berpihak. Ya, jadi kalau misalnya ada Islam ada beda pendapat atau apa, kita nggak boleh berpihak ikut yang ini atau ikut yang ini, nggak boleh. Terus di dalam yayasan kita sesama Islam nggak boleh berdebat, karena yang diperdebatkan itu hal-hal yang sebenarnya udah selesai ratusan tahun yang lalu. Bahkan pada zaman Nabi juga udah ada yang selesai gitu. Nggak perlu diperdebatkan. Itu yang memang butuh kearifan, butuh sentuhan ulama yang nasional atau bahkan yang internasional, yang omongannya didengar oleh semua kalangan. Itu sih. Ya sebenarnya sih kalau semua agama dibandingkan kurang Pasti lebih ada sama. juga oknumnya, iya. Kurang lebih sama. Pasti benar. Lu bahkan mau Yahudi sekalipun ada, Hindu, Buddha juga ada. Pasti ada kelompok-kelompok yang gitu. Yahudi aja deh ortodok, ultra ortodok, sampai ultra coba. Cuman kalau kita mau ikutin sebuah agama kan harus kita kembali ke intinya. Iya. Kalau di Islam malah benar-benar nggak ada rasis. Ada sekarang gini, kalau lu ke masjid nih, lu lihat nih, orang yang paling bertakwa dia akan berdiri di saf paling depan. Yang telat ya di saf paling belakang. Nggak ada cerita karena gue nyumbang masjid paling gede gue harus paling depan, itu nggak ada. Ya, itu di gereja itu tuh. Kalau di gereja ada. Iya. Kalau di gereja kan bangkunya udah disiapin. Iya lagi. Tidak untuk ditetapkan, Iya. tidak untuk diduduki orang selain. Iya tuh. Tapi kalau di masjid kan nggak ada reserve gitu, nggak ada reserve. Iya, iya. Bahkan pejabat sekalipun kalau telat ya di belakang. Itu yang dulu bikin gua mau akhirnya terima Islam. Tapi bukan itu saja yang mutlak kenapa gua terima Islam. Baik relatif. Ya, Kristen baik gak? Baik. Agama lain mengajarkan kebaikan gak? Kebaikan. Tapi kebenaran itu yang gak bisa dibandingkan. Nah, sedangkan kalau kita mau mempelajari sebuah agama atau yang disebut dengan sistem kepercayaan, kan harus kembali ke kitabnya. Iya. Kalau kita nggak tahu sejarah kitabnya ya
kitab ajaran keselamatan juga kan. Nah, konsep ketuhanan, konsep keselamatan. Kalau konsep-konsep seluas selain ini itu sangat-sangat subjektif lah. Mesias kayak Dajjal kayak Imam Mahdi kayak itu subjektif banget lah. Tapi kalau konsep ketuhanan dan keselamatan kan ini yang bisa dibandingkan. Tapi lu udah pernah dengar belum? Nanti kalau di suami istri di Islam kan suami bertanggung jawab kepada istri. Yang dipertanggungjawabkan apa tuh? Sandang, pangan, papan. Iya. Sandang apa? Baju. Baju. Papan, rumah. Pangan, makanan. Kanan. Artinya makanan itu literalnya apa? Sebenarnya suami yang berkewajiban menyediakan makan untuk istrinya. Bukan istri yang masakin buat suami loh. Di Islam gitu. Iya. Ya aku dengar juga Islam itu benar-benar memuliakan wanita. Ya. Wanitanya fungsinya apa? Ya selain melayani suami, melahirkan, membesarkan anak. Tapi nggak punya kewajiban masak buat suami sebenarnya. Tapi kalau istri mau masakin suami, mau nyuciin baju suami, itu istri sedang bersedekah buat suami. Iya. Anda nggak di Kristen gitu? Nggak ada. Nggak ada. Makanya juga sebenarnya mindset papa mama aku juga kayak apa ya? Bahkan sampai karena gini, karena ada cerita kayak dari kakaknya mama aku, dia nikah sama orang Muslim, ya kan? Kakaknya mama, perempuan. Oh, berarti suaminya Islam. Enggak, sorry, kakaknya nyokap cowok. Oh, kakaknya. Ya, punya istri Muslim. Punya istri Muslim. Iya. Terus? Nah, jadi kakak cowoknya mama aku ini, pokoknya mamaku bilang kalau kakak cowoknya dia itu bahkan sampai dibunuh sama si istrinya. Iya, dibunuh. Udah meninggal. Udah meninggal, ya. Terus? Karena nggak bisa nggak bisa kasih kayak semacam secara material, gitu. Jadi kayak bahkan sampai benar-benar dibunuh. Jadi itu benar-benar udah jadi doktrin untuk ke mama aku. Jadi itu emang susahnya itu sebenarnya ngebenerin itu, karena ya balik lagi nggak semua orang kan begitu ya. Mungkin berarti kan memang bisa jadi kakak cowok dari mama aku itu memang yang memilih orang yang salah kan. Jadi bahkan sampai pernah nih kakak cowoknya mama aku karena dia ketakutan dia lari ke Wa itu kakak cewek kan. Nah, lari ke rumah Wa aku, dan di rumahnya Wa aku sampai ada waktu malam itu kata mamaku kayak sampai ada ayam yang disembelih. Ayam hitam. Dan maksud dari kakak cowoknya mama aku itu dia pingin pinjam uang. Gitu kan. Nah, dan karena si kakak ceweknya juga lagi nggak ada uang, jadi kayak dia bilang kayak ini kalau misalkan gue balik gue bisa mati nih. Ternyata malamnya ada kejadian itu kayak ada ayamnya kayak ngeliat ayam disembelih lah di pekarangan, di halaman. Jadi kayak terus waktu balik bener keesokannya udah nggak ada. Meninggalnya gimana? Nah itu aku nggak tahu. Jadi kayak aku belum tanya juga sih gimana detailnya, tapi yang diceritain sama mamaku gitu. Lu udah pernah ketemu sama istrinya? Belum, masalahnya iya itu makanya itu. Tapi nggak sampai ke kepolisian. Aku pun juga belum pernah ngobrol juga sama kakak cowoknya ini gitu. Jadi emang belum pernah ketemu gitu. Jadi ya aku juga nggak ngerti detailnya memang. Ya, kalau di Islam kan kita diajarin yang namanya tabayun. Tabayun itu artinya apa? Kalau kita dengar berita dari satu sisi, kita jangan buru-buru percaya. Tapi kita harus juga ngecek ke sisi yang lain gimana. Terus kalau misalnya ada kecurigaan, kita harus tanya sama orangnya langsung. Itu namanya bertabayun, klarifikasi gitu kan. Iya sih. Di Quran malah ada begitu. Kalau lu terima berita, jangan buru-buru lu percaya. Lu harus cari tahu dulu sumbernya. Tapi udah pernah belum baca Quran terjemahan? Karena ngikutin video-video Kodondi, terus ngikutin Dr. Zakir Naik sama Syah Medidak. Jadi ya sempat ngebaca online doang, tapi googling. Berarti yang masalah di Quran ayat-ayat yang berhubungan dengan sains sudah tahu berarti. Yang 80% udah terbukti benar.
kebenarannya. Ya. Ayatnya apa aja, ngomongin apa udah pernah. Yang aku tahu itu kayak yang teori Big Bang. Itu kan udah ada kayak langit sama apa bumi dipisahkan kan. Iya. Ya. Terus sama apa lagi ya? Alam semesta mengembang. Iya. Ternyata itu dibuktikan sama si Edwin Yang- Hubble. bukan yang di kursi roda itu Stephen ya? Hawking Stephen juga Hawking ngomong ya. gitu ya. Tapi yang pertama ngomong ternyata si Edwin Hubble. Oh. Karena dia yang menciptakan teleskop Hubble kan. Iya, iya, iya. Oh. Iya itu. Nah, kalau misalkan tentang yang apa? Teknologi itu sains itu apakah di Quran sekarang kan kita era udah teknologi kan? Ada bahkan sampai AI. Apakah AI juga tercatat di Quran? Gue belum pernah baca tentang AI. Oh. Belum pernah baca. Tapi kan Quran boleh dikatakan ya Quran ini kan berani nantang. Maksudnya berani nantang? Nantang di dalam ayat-ayat itu ada. Kalau lu merasa Quran itu lu anggap karangan manusia, lu bikin ayat semacam Quran. Lu bikin. Sampai sekarang belum ada. Ada yang coba bikin, tapi diketawain sama orang yang tahu bahasa Arab gitu. Karena bahasa Arabnya Quran itu gayanya berbeda dengan orang bahasa Arab sehari-hari. Gaya bahasanya Quran, gaya bahasa Arabnya Quran itu beda dengan gaya bahasa Arabnya di hadis. Jadi gaya bahasanya Quran itu seperti sastra. Orang Arab zaman dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, orang itu lebih dihormati orang yang lebih pandai syair gitu, dibandingkan dengan orang juru tulis gitu. Orang juru tulis itu kelas rendah gitu dulu. Dengan syair itu makanya mereka dikenal istilahnya bangsa yang memang tinggi dalam hal bahasanya. Bahkan sampai juara syair yang di suku Quraisy saja ketika mendengar ayat-ayat Quran, mereka bisa mikir ini nggak mungkin karangan Muhammad gitu. Jadi karena itu makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Betul. Salah satu alasannya. Karena Ada. juga jadi pertanyaan saya sih kayak kenapa harus bahasa Arab? Gue juga dulu nanya Iya. begitu. Dan sementara kayak di Alkitab kan ya semua bahasa lah ada kan. Nah sekarang tahu nggak bahasa Indonesia kosakatanya ada berapa? Kosakata. Nggak tahu. 250.000. Paling banter 300.000 lah. Mau kasih 500.000 gua full lah 500.000 lah. Bahasa Inggris berapa? 650.000. Anggaplah sampai 1 juta. Bahasa Arab tahu nggak berapa? Berapa? 12 12. juta kosakata. Bisa kan dibandingin? 12 juta dengan 1 juta jauh banget gitu. Kosakata lo ya. Contoh, lo kalau di bahasa Inggris nih, lu bahasa Inggrisnya apa? You. Lu berdua, Both both of you. Lu berdua laki-laki. Ada nggak satu kata ganti yang khusus buat lu berdua laki-laki? Both of you guys nggak ada. Nggak ada kan? Lu berdua laki dan perempuan. Ada nggak? Nggak ada. Sekarang itu kata ganti kedua kan? Kata ganti ketiga. Mereka, they. Mereka laki-laki apa? Mereka perempuan. Mereka laki-laki dan perempuan apa? Bahasa Inggris saja masih kalah jauh kan? Iya. Padahal bahasa Inggris sudah membedakan ada he, ada she, ada they. Kita bahasa Indonesia kamu, dia nggak dibedain laki-laki perempuan. Kan gitu. Contoh itu, contoh paling kecil. Oke. Kata pukul artinya apa? Bisa jam, bisa Jam. pukul. Tonjok. Iya. Apa lagi? Oh, udah habis. Iya. Cuma 2. Kata bisa apa? Iya. Boleh, Boleh, atau iya. dapat atau mampu kan? Atau apa? Racun. Apa lagi? Iya. Racun bisa. Ya, apa lagi? Oh, udah selesai kan? Tapi kalau di bahasa Arab satu kata itu artinya bisa sampai 20 sampai 30 arti. Satu kata. Gimana coba? Bisa jadi itu adalah hikmah di balik Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Karena begitu kayanya kosakata bahasa Arab. Oke. Dan bahasa Arab termasuk bahasa yang paling tua. Selain bahasa Ibrani dan bahasa Ya. Aramaik. Dan Sanskerta lah, anggaplah. Sanskerta lah. Tapi kalau mau di apa ya?
dipikir-pikir sebuah kitab suci bahasa aslinya harusnya kan masih dipakai. Iya. Sampai sekarang orang masih pakai bahasa Arab. Kalau Sanskerta mungkin udah nggak ada kali ya. Nggak tahu gua kalau masih ada yang Prasasti. pakai. Hah? Prasasti paling Nah Sanskerta. iya prasasti. Sampai sekarang kan orang udah nggak pakai. Bahasa Ibrani oke masih ada yang pakai. Bahasa Yunani masih ada yang pakai. Tapi maksud gua kekayaan daripada bahasa Arab itu jauh banget gitu. Hmm. Dan kalau lo perhatiin gaya bahasanya di Quran itu memang boleh dikatakan, kalau sayangnya kan kita nggak tahu bahasa Arab secara mendalam nih. Tapi kalau yang tahu itu bisa menggambarkan Quran itu seperti udah kayak syair gitu. Syair yang rumusnya melebihi daripada rumus-rumus orang Arab pada zaman itu. Orang Arab itu kalau lagi ngerenungin hidup bikin syair, lagi di depan pinggir danau bikin syair. Syair tuh kayak puisi gitu ya. Iya kayak puisi. Nanti kalau lagi mikirin cewek bikin syair. Sama kayak Daud berarti. Mirip. Tapi bahasa Arabnya Quran itu melebihi rumus orang-orang yang sudah jago bahasa syair. Gitu. Terus kan gue dulu pernah nanya juga, kenapa Islam diturunkan di Arab gitu. Artinya Qurannya gitu lah, bukan Islamnya. Iya. Islamnya mah dari Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Qurannya kok di Arab? Kenapa di bangsa Arab gitu Qurannya gitu? Kalau kita lihat bangsa Arab itu bangsa yang terbelakang. Mereka kaya dengan syair tapi terbelakang. Romawi sama Persia yang sedang bersaing aja nggak minat ngeliat bangsa Arab gitu. Nggak ada kepengen untuk menguasai Arab gitu. Karena dilihat kan padang pasir. Siapa yang mau menguasai padang pasir? Tapi ternyata setelah Islam tumbuh di situ, bangsa Arab yang tadi terbelakang jadi maju, malah pernah ngalahin Romawi coba. Sama aja kayak Indonesia ngalahin Amerika gitu lah. Bandingannya gitu. 200.000 pasukan Romawi bisa kalah sama 40.000 pasukan Islam. Cuman kalau sekarang nih, kenapa yang negara-negara Islam kok sepertinya ketinggal gitu ya, ya kan? Yang maju-maju sekarang Amerika, Eropa kok bangsa-bangsa yang dianggap Cina Kristen, juga. Cina gitu. Yang maju-maju itu biasanya mereka nggak dekat dengan agamanya. Mereka udah pasti sekuler dan bebas gitu loh pola pikirnya. Tapi kalau yang dekat dengan agamanya pasti kan jauh lebih konservatif. Iya sih. Ya. Tapi kalau diurut-urut nih, ilmu pengetahuan yang baru berkembang di abad pertengahan ternyata sudah banyak berasal ditemukan oleh orang Islam. Gravitasi, lensa, perbintangan, biologi, bahkan apa? Komputer. Kalau nggak ada aljabar dan algoritma, kita sekarang nggak bisa Facebook, nggak bisa YouTube, nggak bisa IG. Yang punya Facebook itu malah kagum dengan penemu aljabar, Al-Khawarizmi namanya. Cuman ya itu karena kalau agama itu dengan konservatif, kalau yang di luar agama jauh lebih bebas. Kok aku mau tanya kok. Jadi aku kan sempet ngeliat kan sebenarnya aku tertarik untuk mempelajari Islam karena since aku Kristen dari lahir dan aku kayak appreciate sama Jesus ini, sosok Yesus ini. Dan aku ngedengerin kayak di podcastnya Denny Sumargo, ada Ustadz Felix sama pendeta Marcel ya, itu kan ngomongin kesamaannya nih. Tapi ketika aku ngelihat kayak reactionnya Romo Daniel tentang Kodonitan, dan aku juga ngelihat juga reaksinya Kodonitan tentang video itu, ada satu pertanyaan, ada satu jawaban dari atau argumennya dari Romo Daniel yang kayaknya belum sempat kejawab sama Kodondi. Yang apa coba? Yang ini kok, yang jadi di Romo Daniel tuh bilang kayak
ya Nabi Isa sama Yesus itu beda sosoknya, karena di Al-Quran bilang kalau Maryam itu ayahnya kan Imron kalau nggak salah ya, dan Surah Dalil juga bilang kayak si Imron ini dia juga ayahnya Musa, jadi beda zaman. Oh, enggak, salah dia. Ayahnya Musa Amran, ayahnya Maryam Imran. A sama I beda nih, ya. Nabi Musa dan Nabi Harun juga punya saudara perempuan namanya Miriam, bukan Maryam. Oke, udah beda nih. Tapi di Quran ada yang Quran surat Maryam ayat 28, Maryam ibunya Yesus, ibunya Nabi Isa alaihissalam, disebut sama kaumnya Ukhta Harun gitu. Ya kan? Orang Kristen atau yang apologet Kristen atau orang Orientalisme menuduh bahwa itu adalah kesalahan Quran yang tidak paham jarak Harun dan Maryam. Karena Harun yang dimaksud ini adalah Harun abangnya Nabi Musa. Ya. Jaraknya kan jauh sekali. Iya. 1300 sampai 1400 tahun. Tapi sebenarnya yang ngomong begitu tidak tahu konteks dan tidak tahu bahasa Arab. Rata-rata yang menyerang itu nggak paham bahasa Arabnya. Yang tadi gue bilang kosakata. Yang disebut dengan ukhta itu artinya bisa macam-macam. Bisa memang benar saudara perempuan, bisa juga keturunan. Nah, di Islam, hukum Islam itu kan ada 4. Quran, hadis sahih, ijma ulama atau kesepakatan para ulama, yang keempat baru qiyas. Hadis sahih selama tidak bertentangan dengan Quran ini menjadi sumber hukum kedua nih. Ada sebuah hadis riwayat dari Ahmad yang menceritakan Nabi punya sahabat namanya Mughairah, pergi ke daerahnya orang Kristen di Najran, Yaman. Di tempat itu sahabat Mughairah ini ditanya sama orang-orang Kristen, kenapa di dalam Quran lu membaca Maryam Ukhta Harun gitu. Sahabat ini nggak sempat jawab. Dia pulang ke Madinah, lapor sama Rasulullah. Rasulullah jawab, kenapa lu nggak bilang? Orang Bani Israel sudah biasa menyebut nama orang dengan nama orang-orang soleh sebelumnya. Jadi itu artinya Maryam itu keturunan Harun. Itu dari perspektifnya Islam. Di Bible sendiri, di Lukas juga ada keterangan ada yang namanya Zakaria punya istri Elizabeth. Elizabeth ini keturunan Harun, Nabi Harun. Elizabeth ini istri Zakaria nih, yang ibunya Yohanes Pembaptis. Maria ketika didatengin malaikat Gabriel, lu akan hamil gini-gini ceritanya kan gitu. Kemudian diceritakan apa? Nanti lu datengin ke Elizabeth. Elizabeth itu sanak lu, dia juga hamil gitu. Kalau Maria kerabatnya Elizabeth, berarti Maria keturunan Harun bukan? Kerabat sanak Elizabeth keturunan Harun, Maria sanaknya Elizabeth. Bukan berarti. Oh bukan, sanak. Kerabat bukan sama keluarga sanak, beda ya? Tulisnya sanak. Sanak itu deket kan, ada hubungan darah kan? Iya. Ya, berarti Maria keturunan Harun bukan? Kalau Elizabeth keturunan Harun. Nah gitu. Nah terus kalau dibilang Yesus bukan Isa Al-Masih, itu kan hanya perbedaan transliterasi nama. Gua kasih satu fakta nih, jangan kaget ya. Kata Jesus dalam bahasa Inggris adanya tuh kapan? Abad keberapa? Enggak tahu. Baru masuk Bible Kristen yang bahasa Inggris baru di tahun 1750. Thomson Bible. Sebelumnya King James Version Bible gak ada kata Jesus, adanya Isus. Isus dari bahasa Yunani. Kenapa begitu? Karena huruf C itu baru ditemukan tahun 1524. Yang menemukan seorang ahli tata bahasa Itali namanya Gian Trissino. Memisahkan antara huruf I dan huruf C. Ya, huruf C ini baru dipakai menjadi kata Jesus di sebuah dokumen di Inggris, di pengadilan Inggris tahun 1632. Baru masuk Bible tahun 1750. Bible yang pertama kali bisa disusun sama bapak-bapak gereja di abad 4